Perkenalkan, saya Suwardi, selaku Kepala SMP Negeri 11 Baubau. Pada saat ini, saya akan menyajikan praktik baik yang berjudul Tantangan Kepala Sekolah dan Sekolah dengan topik penyebaran pendidikan pembelajaran paradigma baru di SMP Negeri 11 Baubau. SMP Negeri 11 Baubau terletak di Jalan Anoa, kilometer 20, Kelurahan Tampuna, Kecamatan Bungi, Kota Baubau. SMP Negeri 11 Baubau sebagai pelaksana kurikulum Merdeka pada tahun pelajaran 2022-2023. Adapun pentingnya pelaksanaan kurikulum Merdeka karena dapat meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dalam menghadapi berbagai tantangan di sekolah. Dalam in-house training, para pendidik dan tenaga kependidikan dapat belajar bersama, berdiskusi, dan berbagi pengalaman dalam menyelenggarakan pembelajaran. Dengan demikian, in-house training dapat memperkuat sinergi antara pendidik dan tenaga kependidikan sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran bagi siswa. Capaian in-house training adalah peserta memahami program sekolah penggerak, kurikulum Merdeka, profil pelajar Pancasila, dan implikasinya dalam pembelajaran sesuai dengan perannya masing-masing. Setelah mengikuti kegiatan in-house training, guru dan tenaga kependidikan diharapkan pertama, memahami, menganalisis, dan menyusun kerangka kurikulum operasional di satuan pendidikan antara lain visi, misi, tujuan satuan pendidikan, menurunkan capaian pembelajaran menjadi tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran, menyusun perangkat ajar, serta pengorganisasian pembelajaran. Yang kedua, memahami perencanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan memodifikasi contoh modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, memahami prinsip, tujuan, dan metode dari perencanaan berbasis data yang digunakan untuk merencanakan program di satuan pendidikan. Dan yang keempat, mengetahui kegunaan dan perkembangan platform teknologi prioritas yang mendukung implementasi kurikulum Merdeka. Bahwa di dalam kurikulum Merdeka menguatkan orientasi pada pengembangan karakter dan kompetensi melalui penyederhanaan konten dan pemberian fleksibilitas. Di dalam kurikulum Merdeka terdapat 3 karakteristik utama yang harus kita pahami. Yang pertama adalah penyederhanaan konten, fokus pada materi esensial. Yang kedua, pembelajaran berbasis proyek yang kolaboratif, aplikatif, dan lintas mata pelajaran. Kemudian yang ketiga, perumusan CP dan pengaturan jam pembelajaran yang memberi fleksibilitas untuk merancang kurikulum operasional sekolah dan pembelajaran sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Berikutnya bahwa di dalam kurikulum Merdeka yang perlu kita kemudian tekankan dan kemudian bisa kita harapkan adalah di sana ada namanya 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kemudian yang kedua adalah berkebinekaan global. Kemudian berikutnya bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan yang keenam adalah kreatif. Di SMP Negeri 11 Baubau tentang praktik baik tantangan dan kendala yang dihadapi oleh kepala sekolah dan sekolah
dengan topik penyebaran perubahan pendidikan pembelajaran paradigma baru. Yang pertama adalah melaksanakan in-house training dengan tema implementasi kurikulum merdeka dan platform merdeka mengajar. Ini sudah ada di spanduk kita. Dan kemudian berikutnya yang kedua, melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, informasi dan teknologi pada guru dan tenaga kependidikan. Dan yang ketiga, mengkomunikasikan pengusulan pemasangan jaringan internet atau WiFi. Dengan demikian maka kalau kemudian misalnya kegiatan in-house training yang kita lakukan, kita langsung masuk, kemudian mendownload atau kemudian masuk pada konten atau aplikasi, misalnya pada platform Merdeka Mengajar, sehingga memudahkan bagi Bapak dan Ibu. Karena di dalam platform Merdeka Mengajar, di sana terdapat konten-konten misalnya seperti pada asesmen murid, kemudian ada modul ajar, kemudian di sana ada komunitas belajar, kemudian juga bisa upload karya ataupun karya nyata yang kita sudah buat melalui kegiatan-kegiatan keseharian kita di kelas. Saya kira itu tentang kegiatan dalam in-house training yang harus kita lakukan, dan mudah-mudahan ini bisa dapat dilaksanakan secara mandiri. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nikadek Mulyati SAG, Guru Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti di SMP Negeri 11 Bau-Bau. Salah satu keunggulan kurikulum merdeka adalah memberikan kebebasan kepada guru dan siswa dalam menuangkan kreativitas, ide, gagasan yang lebih inovatif dalam proses pembelajaran. Untuk dapat mengimplementasikan seluruh dimensi profil pelajar Pancasila secara maksimal, kami berharap kurikulum merdeka terus dapat dikembangkan sehingga pendidikan di SMP Negeri 11 Bau-Bau dapat semakin maju. Salam Merdeka Belajar. Alhamdulillah dalam pelaksanaannya, kepala sekolah dan dinas setempat sangat mendukung dan memberikan support sehingga sampai saat ini tahun pelajaran 2022-2023 pembelajaran masih terus berlangsung dan kita sudah mendapat bantuan WiFi dari dinas pendidikan dan percepatan digitalisasi pendidikan. Jadi saya harap mudah-mudahan IKM tetap dilaksanakan di SMP Negeri 11 Bau-Bau dengan lebih baik lagi di tahun-tahun yang datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dinda Dewi Putri. Saya bersekolah di SMP Negeri 11 Bau-Bau, kelas 7. Di sini saya akan memberikan tanggapan mengenai pelajaran kurikulum merdeka. Menurut saya, pelajaran kurikulum merdeka ini memberikan kesempatan yang luas untuk murid-murid mengembangkan ide dan gagasannya, serta guru-guru dapat memberikan keleluasaan terhadap murid-murid untuk belajar sesuai minat dan kemampuannya. Oke, sekian dari saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dari kelas 7A. Asal sekolah saya SMP Negeri 11 Bau-Bau. Tanggapan saya adanya kurikulum merdeka di SMP Negeri 11 Bau-Bau ini saya sangat senang dan dapat berkolaborasi dengan guru-guru saya dan teman-teman saya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktik baik yang dapat saya sajikan pada kesempatan ini. Semoga bisa dapat bermanfaat. Salam merdeka belajar. Salam bahagia belajar.